Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah saya mengatakan menjelang pencoblosan nantinya survei-survei akan menaik-naikkan sehingga satu putaran itu sepertinya mungkin. Nah, ini terdeteksi sama saya. Survei omon-omon. Saya bagikan videonya sama kawan-kawan. Saya buktikan bahwa ini adalah survei omon-omon. Cuma ingin menaik-naikkan elektabilitas dari pihak Prabowo Gibran. Dari mana saya menilainya? Nanti kita lihat. Kita lihat dulu surveinya apa itu? Survei omon-omon yang sekarang ini bukan survei Muntadi, tapi survei Lingkaran Survei Indonesia, Denny JA. Oh, ini luar biasa. Baru hari ini tanggal 30 saya lihat uploadnya. Mungkin banyak dan ini cukup membahana cara uploadnya. Begitu sepertinya cukup teknologinya tinggi, ilmunya tinggi, metodenya canggih. Kan itu yang kita lihat, yang saya perhatikan. Kawan-kawan bisa melihat live streamingnya sampai 1,5 jam di TV-TV omon-omon juga. Nanti kita bongkar. Saya bagikan kepada kawan-kawan. Saya bagikan betul. Ini rekam jejaknya yang terdeteksi sama saya. Bagaimana caranya orang percaya. Ada pepatah kuncinya nanti. Sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tidak percaya. Yang kita ketahui badan survei. Lembaga survei itu adalah lembaga yang sangat dipercaya publik. Tapi kalau ada cacat sebelum-sebelumnya, itu tidak akan pernah dipercayai lagi. Dan cara narasinya, ingat cara narasinya. Ada kemarin di pasangan Prabowo Gibran metode apa katanya politik riang gembira. Nah ini sebelum dia menerangkan itu, kemudian sebelum dia menerangkan ada katanya dari moderatornya, kita menyarankan untuk politik riang gembira. Itu udah tendensinya. Dan lagi pula respondennya nanti kawan-kawan lihat itu cuma 1.200 orang. Ingat, 1.200 orang. Berbeda dengan polling ratusan ribu orang. Ini 1.200. Bagaimana kita mengatakannya ini memang tidak survei omon-omon? Dan kita bongkar nanti terakhirnya. Ikuti saya dulu. Kita lihat pembukaannya dulu. Lembaga Lingkaran Survei Indonesia Denny JA ini. Yang hari ini katanya 50,7% Prabowo. Aduh. Tapi saya ingin sedikit mengkampanyekan bahwa kita menjalani proses pemilu ini dengan riang gembira ya, dengan penuh riang gembira. Mudah-mudahan bersih tegangnya hanya sebatas bersih. Nampak pembukaannya, udah jelas. Politik riang gembira kemarin, sige moy, omon-omon. Itu pula dulu menyarankan, mengkampanyekan dia katanya. Berarti ini kampanyenya sebenarnya untuk survei yang sudah melewati 50%. 50%. Kita ikuti dulu terus. Apa kata survei? Yang satu-satunya survei mengatakan lewat Prabowo 50%. Batas psikologis satu putaran katanya. Survei ya, jadi sebelum masuk ke data, kami ingin paparkan beberapa hal penting terkait dengan metodologi survei, karena ini penting bagi teman-teman media dan publik untuk mengetahui bagaimana survei kami kerjakan. 02 yaitu pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu memperoleh angka di atas 50%. Jadi melewati the magic number untuk satu putaran, yaitu di angka 50%. Dengan angka dukungan saat ini di 50,7%. Ya. Jadi ini adalah data terbaru survei akhir Januari 2024 di mana pasangan Prabowo Gibran sudah melewati 50% di angka 50,7%. Nampak itu respondennya tadi, nampak kawan, 1.200 orang, 1.200. Batas-batas apalah itu? Saya bingung juga menengok survei-survei itu. Batasnya dan diekspos dengan sangat canggih, dengan sangat bukan main sebenarnya. Tapi ini kita bongkar. Betulkah nih badan surveinya hebat? Badan surveinya bisa dipercaya? Ini bongkarnya di Pilgub Jakarta. Berapa survei Anies Baswedan? 3 lembaga survei telah merilis hasil survei elektabilitas para kandidat Cagup-Cawagup yang ikut dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. Dari hasil yang dirilis LSI misalnya, elektabilitas petahana Basuki Cahayapurnama dan juga Ahok dan juga Jarot maksud kami, ini dikatakan merosot. Namun terdapat perbedaan margin yang cukup signifikan dari lembaga survei yang satu dengan yang lainnya, terutama terhadap elektabilitas kandidat petahana. Lembaga survei yang telah merilis misalnya adalah
LSI atau Lingkaran Survei Indonesia. Hasil survei LSI di bulan Oktober menyebut Ahok dan Jarot masih memimpin. Pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno ada di posisi kedua dan selisih 3%. Agus Yudhoyono, Silviana Murni menempati urutan ketiga. Meski masih unggul dari dua lawannya, ada sekitar 13% masyarakat yang belum memberikan jawaban. Selanjutnya dari LSI, Lingkaran Survei Indonesia, kita lihat bahwa di sini Agus dan juga Silviana Murni berada di posisi paling tinggi ataupun paling unggul dibandingkan dengan yang lain. Ahok Jarot 32,6%, Anies Sandi 21,5%, sementara di sini ada 9,3% masyarakat yang belum menjawab. Itu artinya jika tiga-tiga Sudah terbukti kan? Itu di Pilgub DKI 20% Anies, yang lainnya 46. Ya nggak tahu lah saya. Kan udah kawan-kawan perhatikan itu. Ada dua sumber yang saya kutipkan sama kawan-kawan. Berarti ini kalau survei kayak gini terlalu jauh dia mengatakan ada 20% Anies, cuma kan itu artinya apa? Tidak bisa kita percayai. Dan memang kalau survei-survei dan pemilik badan survei pun mengatakan tidak akan bisa dipercayai 100%. Karena ini belum waktu pencoblosan. Tanggal 14 Februari nanti pencoblosan. Dengan Timur, nomor 1 AHY dan Silvi dan juga Anies Sandi. Dan pada nyatanya pada 15 Februari kemarin, Anies Sandi di Jakarta Selatan menempati urutan pertama, memimpin dengan perolehan 46,8%. Bahkan ada satu fakta yang cukup menarik, TPS tempat Jarot mencoblos di Jakarta Selatan, tepatnya di Kuningan Timur, perolehan suara Anies Sandi paling unggul. Selanjutnya kita akan lihat. Itu hasil quick count-nya yang terakhir itu istilahnya sebagian saya katakan. Tidak ada di seluruh wilayah Jakarta Anies Baswedan. Memang 2 putaran kemarin itu. Itu tuh putaran pertama. Nampak 46, 40, 46. Nah itu. Jadi yang saya katakan sekarang, ini apa tak malu survei ini. Terus-terusan seperti itu. Dan bagaimana publik akan bisa mempercayainya. Namun kita memang sebagai pendukung Anies Baswedan tidak pernah bisa mempercayai hal ini. Tapi ini sebagai pengingat aja kepada kita. Demikian. Terima kasih.